Sampean keturunan yang keberapa? Kalau secara kita ngomong keturunan, Terus yang dimaksud cunggrang niku napa? Cunggrang itu semua prasasti peninggalannya Empu Sindok itu ada nama sendiri-sendiri, Pak. Prasasti Cunggrang ini niku peninggalannya saking Raja Busindok. Busendok. Nggih. Raja Busindok niku saking kerajaan Medang. Oh. Lahan di sini, area di sini itu sangat diistimewakan oleh keluarga karena amanahnya dari dulu itu memang tidak boleh dirubah-rubah, dan kami pun tidak pernah melarang orang-orang berkegiatan yang seperti jenengan-jenengan ini kalau memang. Terus yang ada di dalam makam ini makam apa petilasan sebenarnya? Sekarang kita berada di Prasasti Cunggrang. Di sini tempatnya ada di Desa Suci, Bulusari ya, Kecamatan Gempol. Dan di sini kita akan mengorek keterangan tentang Prasasti Cunggrang yang sebenarnya. Kita akan menemui Bu Ana, salah satu ya keturunan dari leluhur-leluhur beliau yang telah melestarikan prasasti Cunggrang ini. Mari kita sekarang. Monggo sejarah Cunggrang ini. Nek prasasti Cunggrang ini niku peninggalannya saking Raja Busindok. Busendok. Raja Busindok niku saking kerajaan Medang. Oh. Prasasti niki di masa Wangsa Isyana. Terus umur pembuatan waktu itu di tahun 851 Saka. Nek di Masehi kan niku di 929 Masehi. Dan prasasti Cunggrang niki memang di Kabupaten Pasuruan untuk peninggalan Busindok yang paling tertua itu di prasasti Cunggrang ini. Mataram kuno. Oh, oke. Terus salajengipun sampean ya, ini kan cuma sekedar ngobrol, gak usah si santai. Sampean keturunan yang keberapa? Kalau secara kita ngomong keturunan kami tidak berani. Oh, tidak berani. Dari dulu pun setiap kali ditanyain orang saya tidak berani ngomong. Masih ibu saya, mbah saya tidak berani ngomong kalau keturunan langsung dari Busindok. Yang kami ugemi sekarang dari dulu secara turun temurun itu memang kami itu melestarikan di sini, merawat di sini itu sudah tidak terhitung tahunnya, Pak. Jadi tidak bisa terhitung tahunnya memang, dan lahan di sini, area di sini itu sangat diistimewakan oleh keluarga karena amanahnya dari dulu itu memang tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh diperjualbelikan. Jadi nanti beda tatanan. Kalau dipakai untuk kegiatan orang banyak, kegiatan seumpamanya ada kegiatan kados biasane bancaan, terus kegiatan lain-lainnya pewayangan atau yang lain-lain anak-anak sekolah belajar begini, monggo kami dengan senang hati itu membantu. Tapi kalau untuk dibeli
dipindah alihkan itu memang tidak diperbolehkan dari keluarga. Oh, jadi sempat ada jual beli dan pihak keluarga nggak mau. Waktu itu pihak desa Pihak desa. beberapa kali mau datang ke rumah. Pihak desa beberapa kali datang ke rumah itu niat untuk membeli, tapi yaitu tadi memang ditolak oleh keluarga besar karena amanahnya memang seperti itu. Dan kami pun tidak pernah melarang orang-orang berkegiatan yang seperti jenengan-jenengan ini. Kalau memang butuh bantuan kami, ya seyogyanya kami bantu, kami terangkan. Jadi kalau seumpamanya ada yang ngomong katanya di sini dilarang berkegiatan atau dilarang apa gitu, kalau merusak ya kita larang, lah ngeten toh. Tapi kalau untuk kegiatan yang seperti bacaan atau yang lain-lain demi positif masyarakat, ya monggo selama tidak merusak tatanan yang ada. Dari pihak pemerintah bareng kan sering kan muncul ke sini pemerintah atau ada pihak-pihak dari kabupaten ke sini terus mengenai bangunan yang mau dibeli, pernah nggak selain dari pihak desa? Kemarin terakhir ada rapat di Padukuhan Baru. Itu ada orang BPN, juga dari orang aset, ada orang DPKD juga, kemudian ada dinas pendidikan, beberapa banyak instansi, Perkim juga. Itu memang ada omongan waktu itu dari Bu Ika, nek seumpamane ditumbas oleh seperti itu. Tapi waktu di rapat itu ya Pak, tapi ada kami videonya ada. Tapi kami memang bukannya kita itu ego atau bagaimana ya Pak ya. Kita hanya ngugemi amanah dan sangat menjunjung tinggi amanah itu tadi. Dan pasti ada maksud dari amanah tersebut. Kalaupun seumpamanya dibuat kegiatan, kita tidak pernah melarang, kata loh Pak. Jadi yang beredar di luaran katanya kita itu melarang ada orang berkegiatan begini, katanya ini pernah dijual belikan, itu salah semua. Terlalu banyak bumbunya. Terus yang ada di dalam makam, ini makam apa petilasan sebenarnya? Petilasan mawon. Petilasan. Lah makom niku? Makam itu ada ceritanya. Ceritanya gimana? Jadi ceritanya itu tahun 1960-an itu ada namanya oknum-oknum ya Pak ya, yang kepingin merusak prasasti. Jadi prasasti itu mau dihancur leburkan waktu itu, katanya syirik, katanya musyrik begitu toh. Tapi mbah saya namanya Mbah Supoyo Trunojoyo, beliau yang dimakamkan di situ. Mbah saya itu mati-matian Pak untuk menyelamatkan prasasti ini. Jadi nggak pernah pulang. Dan alhamdulillahnya beliau masih disegani para sama oknum-oknum ini. Ya kalau wong aku iki ya wong muslim, aku ya nyembah nang Gusti Allah, gak nyembah nang watu iki, ngoten. Tapi iki meneh-meneh dadi tetenger. Tinggalane leluhurku, ojo dirusak. Aku gak nyembah watu iki, aku nyembah ya nang Gusti Allah. Ojo ngerusak iki. Nek ngerusak iki ya liwatono aku dhisik. Ngoten kalau Mbak, panggilannya Mbak Cung. Ya, namanya beliau Supoyo Trunojoyo. Terus yang dimaksud cunggrang niku nopo? Cunggrang itu semua prasasti peninggalannya Empu Sindo itu ada nama sendiri-sendiri Pak. Ada prasasti Sanguran, ada prasasti Kalkuta, dan prasasti-prasasti yang lain. Kalau yang di Cunggrang ini sesuai yang tertera di prasasti tersebut. Ada tulisannya Pak, prasasti Cunggrang namanya. Dan tapi berarti salah kalau orang mengatakan Pancer atau tengah-tengahnya Pasuruan itu di sini itu salah. Semuanya itu orang ngomong itu bisa jadi. Semua orang ngomong itu hak mereka. Tapi kalau omongan itu kan juga harus ada data akurat.
harus ada jurnal dan penelitian. Karena yang kita tahu, Prasasti Jonggrang ini berada di tapal batas Pasuruan paling barat. Karena setelah Watu Kosek sudah Mojokerto. Lah ngeten nah. Itu. Jadi kalau seumpamanya orang ngomong A, B, C gini, monggo itu hak mereka. Tapi kan seyogyanya kita itu juga harus mempertimbangkan, oh ono penelitiannya ta, oh ono jurnalnya ta, lah ngeten ta Pak. Itu yang memang siapapun yang datang ke sini, kalau selagi saya bisa membantu untuk menjelaskan nggih, monggo ngeten lho. Jadi salah semua kalau ini adalah Pancer atau tengah-tengahnya Pasuruan besar. Kalau mungkin kalau Pancer atau yang paling sepuh iya. Mungkin bukan yang di tengah, tapi Pancer yang paling sepuh. Jadi Punden yang paling sepuh, peninggalan yang paling tua di Kabupaten Pasuruan ada di Prasasti Jonggrang. Selain wisata religi Bu ya, kan sakral ya, tempat ini kan sakral. Kadang-kadang orang itu mintanya kan macam-macam. Yang sering itu minta apa sih? Kalau saya Pak ya, dan leluhur saya, malah orang meminta itu sebenarnya kami melarang. Saestu. Kalau mereka berkirim doa kepada leluhur, itu malah yang lebih ke poinnya. Tapi kalau minta-minta ginen sewu, dari dulu kami secara turun-temurun itu kalau meminta-minta itu ya cuman ke satu. Ngaten, cuman di sini itu kalau kami yakini adalah untuk pembersihan hati, tempat yang suci. Nah, jadi bukan untuk anget sewu, untuk meminta yang ke sini atau bagaimana, mboten. Jadi kita di sini, area ini adalah area hening, area istimewa. Bagaimana kita itu untuk membersihkan hati, mendekat kepada Yang Kuasa. Dan sampai sekarang kan disebut di sini dusun suci. Dan berarti masih ada Bu ya tulisan tertera apa tuh prasastinya, kan ada tulisan seperti huruf Jawa kuno kan ada. Alhamdulillahnya sampai sekarang masih bisa terbaca. Saya pun masih wong Jawa, keturunan keluarga di sini, saya nggak bisa baca. Nggak bisa. Saya itu karena memang kita dari dulu itu kan tidak diperkenalkan oleh para penjajah kita dulu itu kan, yang seperti ini mereka ambili. Tidak, katanya di sini itu ujung-ujungnya ke mistis. Padahal leluhur kita itu meninggalkan prasasti ini itu supaya anak turunnya mengenal kebesaran keberadaban mereka. Malah yang belajar itu bukan orang Jawa sendiri, orang luar negeri yang mau belajar. Yang tahu malahan orang luar. Isinya prasasti ini tentang apa? Lah ngeten ta, Pak? Jadi sepatah atau dua kata di situ nggak tahu. Kalau saya wajib tahu. Wajib tahu. Kalau saya tahunya dulu itu lewat cerita secara turun temurun. Oh iki iku ngene, oh iki iku ngene. Tapi kalau membaca per kata saya enggak bisa, lewat cerita. Setelah saya mendapatkan isinya, itu kan ada jurnalnya ya Pak. Iya, ada penelitiannya nggih. Mantun ngoten oleh ahli-ahli epigraf dan arkeolog. Saya memang beberapa kali sudah dikasih untuk jurnalnya. Ya, akhirnya saya tahu isinya. Lah ngoten. Habis itu baru saya sandingkan dengan cerita leluhur saya. Loh kok meh podo? Tapi yang sangat disayangkan, kita tidak bisa langsung membaca aksara tersebut. Gidun sewu. Sampai sekarang saja anak-anak pun yang enggak tahu kan.
tulisan Jawa ngoten-ngoten kan. Tapi kan dari jurnalis, dari arkeolog kan setidaknya tahu, ngerti maksudnya ini semuanya tahu. Itu kata-kata atau cuma apa ya, kata-kata atau pembuatan atau gimana gitu. Jadi prasasti itu dibuat oleh Pusindo bertujuan sebagai, kalau sekarang itu undang-undang Pak, peraturan yang dibukukan. Nah, itu tujuannya membuat prasasti. Dan prasasti ini menerangkan kawasan sini dan tentang Gunung Pawitra. Gunung Pawitra. Oke. Sekarang nek disebut Gunung Penanggungan. Nah, nek biyen disebut Gunung Pawitra. Artinya Gunung Pawitra itu gunung suci. Leresnya. Nah, makanya sama lek ngomong Pawitra iki tiang-tiang sing ngalu bingung. Gunung Penanggungan saiki. Penanggungan. Nah, gunung sing nanggung terus sing ngoten. Nek singen di sini disebut Gunung Pawitra, artinya gunung yang disucikan. Jadi makanya kadang-kadang niku nggih nun sewu, nggih alhamdulillah niki wau kepanggih. Dadi nggih saged sedikit menjawab. Kadang-kadang niku banyak yang membuat statement macam-macam ngaten niki lho Pak. Dan saya pun dari leluhur memang dari dulu itu harus nek A ya A, B ya B ngoten. Berarti setiap ada kegiatan selalu diundang sampai untuk apa jenenge ya, membersihkan iki atau untuk apa, atau semua orang itu mau apa enten acara-acara niku jenengan di bersani riyen ngoten niku. Nggih, memang adatnya seperti itu. Tata keramae kados ngoten. Jadi keluarga besar sampai mriki. Di sini banyak keluarga kami. Hampir kalau dulu sebelum kaplingan hampir 70% keluarga semua. Oh. Di sini. Tapi yang saya sendiri itu dari anak ragilnya Buyut. Turun temurun. Turun temurun. Beliau berada di makam keluarga, Pak. Kalau memang ornamen-ornamennya nggih, ini memang baru karena nisan baru. Kalau dulu ini dari batu, Pak. Oh, batu nancap di tanah. Mboten, jadi nisannya itu terbuat dari batu. Tapi tetap ada kan enggak ada mesan yang nyambung kan enggak? Diganti dulu itu Pak. Oh. Diganti dengan yang baru. Terus dulu itu ada batu. Ini Pak D saya cerita. Batu itu ada batu kileng-kileng nek harane batu ireng. Nek dititikno ngeten iki langsung keluar Batu hitam. api nggih. Entah itu bagaimana mungkin yoni atau apa saya kan enggak tahu. Tapi itu cerita dari Pak D saya. Tapi kalau makam memang ini ada pembaharuan nisan Pak. Yang penting rel ini adalah makam leluhur. Nggih. Makam leluhur atau makam ya turun temurun lah dari keluarga Betul. Jonggrang ini. Nggih, yang melestarikan, merawat secara turun temurun. Dan amanahnya itu tadi Pak, makanya nggak boleh diperjualbelikan. Bukannya untuk kita melarang boten. Sebab kan dikira ini kan sudah milik pemerintah. Bukan. Kadang sudah diambil alih pemerintah. Sebab dari pembangunan yang bangun. Kalau ini dari masyarakat Suci sendiri Pak ini Pak. Ini dulu dibuat pedukuhan. Dulu yang ini. Nih. Itu waktu itu Pak Prabot izin kepada mbah saya. Dulu bukan dibuat untuk aula balai dusun, buatan izinnya. Dibuat posyandu dulu. Kemudian dibangun karena di Suci sendiri tidak punya tanah untuk balai dusun. Sekarang setelah punya tanah, ada pembangunan balai dusun baru. Nah, ini diserahkan kepada keluarga. Ini sudah kami rombak Pak, dulu tidak seperti ini. Setelah rapat dengan warga, alhamdulillahnya warga menyerahkan bangunan ini karena selama ini pun kami juga tidak pernah menyewakan atau apa, tidak, dipakai bersama-sama.
tidak diperbolehkan meng-HI, merubah tatanan, itu saja. Mungkin beredar yang lain sih. Pun ngoten mawon Bu. Cekap.